Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Aprino dengan NIM 0302 128 222 7034. Di sini saya akan menjelaskan materi tambang terbuka dengan materi yang berjudul sistem penambangan. Baiklah, di sini sistem penambangan itu terbagi atas 3. Yang pertama ada tambang terbuka atau surface mining, yang kedua tambang bawah tanah atau underground mining, dan tambang bawah air atau underwater mining. Yang pertama itu ada tambang terbuka. Pengertian dari tambang terbuka ini ialah sistem penambangan di mana seluruh aktivitas penambangannya berhubungan langsung dengan atmosfer atau udara luar. Berdasarkan macam-macam material yang ditambang, tambang terbuka dapat dibagi menjadi, yang pertama itu ada open pit. Open pit yaitu suatu penambangan yang dipergunakan atau diterapkan untuk endapan biji yang mengandung logam. Contohnya itu tambang nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara, misalnya Garnerik. Yang kedua, tambang nikel di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, tambang tembaga di Papua. Dan yang keempat, tambang mangan di Tasikmalaya. Berikut adalah beberapa contoh gambar dari tambang terbuka atau surface mining. Yang kedua itu ada quarry, yaitu suatu sistem penambangan yang dipergunakan untuk endapan-endapan mineral industri. Contohnya itu tambang batu gamping, lempung, pasir silika di Tonasa Sulsel, Gresik, dan Indarung. Kemudian ada tambang pasir kuarsa di Bangka Belitung, tambang granit di Karimun Sumatera, dan tambang batu polam di Tulung Agung, Jawa Timur. Yang ketiga itu ada strip mine, yaitu suatu sistem penambangan yang dipergunakan untuk endapan biji yang letaknya horizontal atau agak miring. Yang perlu diperhatikan dalam penambangan dengan strip mine yaitu stripping ratio dari endapan yang akan ditambang. Contohnya tambang batu bara di Tanjung Enim dan tambang batu bara di Sumatera Barat. Kemudian yang keempat itu ada alluvial mine, yaitu suatu sistem penambangan yang dipergunakan untuk endapan biji aluvial. Contohnya yaitu tambang timah di Bangka Belitung, tambang biji besi di Cilacap, dan tambang intan di Martapura. Kemudian kita masuk ke metode penambangan yang kedua, yaitu tambang bawah tanah atau underground mining. Tambang bawah tanah ini adalah suatu sistem penambangan di mana seluruh aktivitas kerjanya tidak berhubungan secara langsung dengan atmosfer ataupun udara luar. Berdasarkan cara tambangnya, tambang bawah tanah ini dapat dibagi menjadi, yang pertama itu berdasarkan endapan batu baranya ya. Yang pertama itu adalah long wall method. Sistem ini diterapkan untuk endapan dengan ketebalan sedang, yaitu 2-4 meter, dengan memiliki banyak join tetapi tidak boleh terlalu mudah runtuh. Contohnya yaitu tambang batu bara di Milin, Sumatera Barat. Dan yang kedua untuk endapan batu baranya yaitu ada room and pillar method. Sistem ini untuk endapan cukup tebal, yaitu berkisar antara 3-6 meter. Join biasanya tidak banyak dan tidak mudah runtuh, dan tidak banyak disisip oleh clay bands. Contohnya adalah tambang batu bara di Ombilin, Sumatera Barat. Kemudian untuk endapan bijinya ada yang pertama itu open stop method, yaitu sistem penambangan ini sedikit memakai penyangga. Sistem ini cocok untuk endapan yang kuat, baik itu endapan biji maupun batuan sampingnya, sehingga tidak mudah runtuh. Berikut adalah gambar dari open stop method. Kemudian yang kedua itu ada support stop method. Sistem ini penambangannya memerlukan penyanggaan karena kondisi endapan dan batuan sekelilingnya yaitu lemah atau kurang kuat. Dan yang ketiga itu ada caving method. Sistem ini diterapkan untuk endapan biji yang mudah runtuh bila mendapat tekanan atau beban dari atas secara perlahan-lahan. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu tambang bawah air atau underwater mining. Di sini pengertian dari tambang bawah air ini adalah metode penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya terletak di bawah permukaan air. Contoh satu dari tambang bawah laut itu ada di Papua Nugini ya, dan ini adalah contoh tambang bawah laut yang ada di Papua Nugini. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penambangan. Ya, yang pertama itu ada karakteristik spesial dari penambangan, yaitu ada ukuran, bentuknya, altitude, dan kedalaman atau SF. Lalu ada juga kondisi geologi dan hidrologi, di mana mencakup yang pertama komposisi kimia, yang kedua struktur endapan, yang ketiga bidang lemah, yang keempat erosi, dan yang kelima itu kemudian yang ketiga ada sifat-sifat geoteknik, di mana ini mencakup yang pertama sifat elastik batuan, yang kedua perilaku batuan plastik, yang ketiga keadaan tegangan, dan yang keempat sifat fisik yang lain seperti bobot isi, porositas, dan permeabilitas.
Dan yang keempat, itu ada konsiderasi ekonomi. Hasil ini akan mempengaruhi hasil investasi, aliran kas, dan masa pengembalian keuntungan. Faktor-faktor konsiderasi ekonomi ini terdiri dari cadangan, produksi, umur tambang, produktivitas, dan perbandingan ongkos penambangan untuk metode penambangan yang cocok. Kemudian yang kelima, itu ada faktor teknologi, di mana faktor teknologi ini mencakup 5 hal. Yang pertama, perolehan tambang, yang kedua, dilusi, yang ketiga, selektivitas metode untuk biji atau waste, yang keempat, konsentrasi, dan yang kelima, modul, pekerja, dan intensitas mekanisasi. Yang keenam, itu ada faktor lingkungan, mencakup lingkungan fisik, sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, kontrol bawah tanah, yang kedua, penurunan permukaan tanah, yang ketiga, kontrol atmosfer atau ventilasi, kontrol kualitas, kontrol panas, kontrol kelembapan, dan kekuatan kerja, termasuk pelatihan, kesehatan, dan keselamatan kehidupan, serta kondisi dari permukiman tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas keuntungan dan kerugian tambang terbuka dibandingkan dengan metode-metode tambang lainnya, yaitu tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik keuntungan dari tambang terbuka dibandingkan dengan tambang bawah tanah. Yang pertama, keuntungannya itu ongkos penambangan per ton atau per BCM biji itu lebih murah karena tidak perlu adanya penyanggaan, ventilasi, dan juga penerangan. Kemudian yang kedua, ada kondisi kerjanya lebih baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Dan yang ketiga, keuntungan dari tambang terbuka ini, penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa bekerja karena dia di tambang terbuka sehingga produksinya bisa pun lebih besar. Yang keempat, pemakaian bahan peledak pun bisa lebih efisien, leluasa, dan hasilnya lebih baik karena adanya bidang bebas yang lebih banyak. Jadi bahan peledak yang digunakan itu karena areanya luas sehingga peledakannya itu bisa berlangsung lebih sempurna. Kemudian yang kelima, perolehan tambang atau mining recovery-nya lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas. Yang keenam, itu relatif lebih aman karena lingkungannya tuh luas. Dan yang ketujuh, pengawasan dan pengamatan biji atau grade control-nya itu lebih mudah. Nah, terakhir di sini ada kerugian dari tambang terbuka. Yang pertama itu para pekerja tuh langsung dipengaruhi oleh udara, luar, atau keadaan cuaca. Karena di sini metode tambang terbuka ini bekerja langsung di lapangan, sehingga pekerjanya itu berhubungan langsung dengan kondisi-kondisi udara di luar begitu. Jika cuacanya sedang tidak bagus, maka para pekerja ini dapat langsung merasakan dampak yang diakibatkan oleh cuaca itu sendiri. Yang kedua itu keadaan penggaliannya terbatas, karena semakin ke dalam penggalian, semakin banyak OB yang harus dikupas. Nah, yang ketiga itu timbulnya masalah tempat pembuangan OB. Yang keempat itu alat-alat mekanis itu letaknya tersebar karena di sini tambang terbuka ini luas, maka alat-alat mekanis itu bisa saja ada di sini dan tersebar begitu. Jadi susah sekali untuk dikontrol. Dan yang kelima itu yang jelas pencemaran lingkungan hidupnya relatif besar karena penambangan ini dilakukan di ruangan terbuka, ruangan luas di alam begitu. Maka kontak langsung dengan alam sehingga jika terjadi pencemaran itu akan cepat sekali menyebar. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai metode penambangan, termasuk 3 hal tadi: tambang terbuka surface mining, tambang bawah tanah underground mining, dan tambang bawah air atau underwater mining. Baiklah, saya akhiri penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.